Nah, saya kira yang paling utama ya kelemahan di dalam perencanaan itu adalah tidak mengantisipasi adanya perubahan-perubahan harga dari proyek ini. Ya, ini itu yang pertama. Ya, yang seharusnya sudah dimasukkan di dalam perencanaan itu. Yang kedua adalah bagaimana beban dari proyek-proyek itu, ya seperti LRT. Ya, ini memang menjadi beban dari KAI ya, KAI. Nah, ini yang kemudian di tengah kondisi yang pandemi kemarin selama 2 tahun itu tentunya menjadi beban besar dari KAI ya. Nah, ini mekanismenya tidak dibuatkan diantisipasi sejak awal bagaimana pemerintah seharusnya mempertimbangkan kondisi dari KAI dan bagaimana pemerintah bisa membantu KAI di dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Baik Pak, jika proyek-proyek ini dikatakan sudah over budget, apakah ini akan terus dilakukan Pak pengembangannya atau pembangunannya Pak? Atau akan diberhentikan sementara waktu? Ya, saya kira kalau menurut saya ya, menunda pembangunannya itu justru akan membuat bebannya menjadi lebih besar. Ya, karena kita tahu proyek mangkrak, yang namanya proyek mangkrak itu bebannya akan menjadi berlipat ketika itu proyek itu akan dilanjutkan kembali. Ya, kalau menurut saya akan lebih baik, ya pemerintah tetap melaksanakan program ini, proyek ini, menyelesaikan proyek ini secepatnya agar supaya beban dari proyek ini tidak terus membesar. Dan untuk itu pemerintah memang harus mengambil upaya-upaya yang ekstra, ya upaya-upaya yang extraordinary ya, tidak bisa dengan hal yang biasa ya, itu yang harus dilakukan. Baik, Pak. Lantas nantinya jika kereta ini akan beroperasi seberapa besar dan seberapa lama Pak untuk bisa menggantikan biaya yang dikeluarkan saat ini Pak? Nah, proyek-proyek seperti LRT dan kereta cepat memang bukan proyek yang sifatnya proyek untung ya. Proyek-proyek seperti ini adalah namanya proyek untuk keperluan publik, itu memang tidak dalam jangka pendek menguntungkan, tetapi ini kita butuhkan di dalam konteks kalau untuk LRT ini kan dalam konteks untuk melengkapi moda transportasi yang ada di Jakarta agar supaya Jakarta yang selama ini terkena macet, ya terkendala oleh macet dan sebagainya, itu bisa diatasi dengan kelengkapan moda transportasi. Kita tahu misalnya ya, LRT ini kan salah satunya menghubungkan Cibubur dengan kota, dengan Jakarta. Ya, yang selama ini Cibubur tidak ada mass transportation, ya sekarang ada dengan adanya LRT-nya ada, dan itu akan mengurangi penggunaan mobil pribadi. Dan ini kan tidak menguntungkan secara bisnis, tetapi secara kalau kita lihat dari aspek kepadatan kendaraan di Jakarta tentunya akan bisa berkurang. Itu yang ditujukan dari adanya LRT. Ya. Jadi kita tidak melihatnya dari keuntungan bisnis terhadap KAI-nya. Dari KAI-nya mungkin untuk kembali modal untuk membangun LRT ini pasti akan lama. Oleh karena itulah makanya pemerintah memang harus ada untuk BUMN seperti KAI sering ada suntikan modal dari pemerintah ya untuk menutup biaya-biaya pembangunan seperti LRT seperti ini. Oke, baik Pak. Ini kan menurut Perpres KAI diminta atau dinyatakan untuk membayarkan hutang-hutang yang ada gitu. Apakah nantinya tidak terjadi KAI yang harusnya sehat tapi justru malah jadi sakit karena membayarkan hutang-hutang lain tadi itu Pak? Ya, mungkin saja itu akan membebani dari keuangannya KAI. Tapi kan kita tahu bahwasanya hampir setiap tahun pemerintah itu juga menyuntikkan modal kepada BUMN seperti KAI. Ya. Nah, ini yang kita lihat saja bagaimana nanti di dalam laporan keuangan dari KAI, kebutuhan dari suntikan modal, terutama pasca pembangunan LRT seperti ini. Ya. Saya kira kalau di Indonesia BUMN nggak boleh ngeluh ya, kalau di BUMN di Indonesia itu nggak boleh ngeluh karena pemerintah sebenarnya selalu memberikan suntikan modal kepada perusahaan-perusahaan BUMN ya, yang memang melaksanakan program kerjanya pemerintah ya, seperti pembangunan LRT ini.